Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pengelolaan Pendidikan dengan materi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Anggota kelompok kami yaitu saya Siwi Estiningrum, yang kedua Elsa Salsabila Wigari, dan yang ketiga Aswi Lailatul Hijah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Kata sistem memiliki arti seperangkat unsur yang saling bekerja sama saat melakukan sesuatu agar mencapai tujuan yang telah disepakati. Sebagai contoh dari sistem ini sendiri adalah komputer. Di dalam komputer terdapat software yaitu perangkat lunak, hardware yaitu perangkat keras, dan brainware yaitu manusia. Nah, apabila tiga unsur tersebut tidak bekerja sama saat digunakan, maka tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, misal tidak ada brainware, maka komputer tidak ada yang menggunakan, ataupun tidak ada hardware, maka software pun tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya adalah pengertian dari Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen ini biasa disingkat dengan singkatan SIM. Sistem Informasi Manajemen merupakan seperangkat unsur yang di dalamnya memuat informasi yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, Sistem Informasi Manajemen ini biasanya digunakan untuk pengendalian, pengorganisasian, maupun perancangan. Selanjutnya adalah pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini biasa disingkat dengan sebutan SIMDIK. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan suatu sistem yang di dalamnya memuat informasi yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini merupakan gabungan antara sumber daya manusia dan teknologi informasi. Mengingat SIMDIK ini adalah gabungan antara dua hal tersebut, maka diperlukannya keseimbangan ketersediaan antara dua hal tersebut. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi seperti komputer. Nah, yang kedua adalah pengadaan dana untuk dapat menunjang komputer yang semakin canggih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya sistem informasi di dalam pendidikan. Nah, yang pertama, pada tahun 2000-an itu sistem informasi belum terlalu berkembang seperti sekarang ini. Nah, pada setiap tingkatan pendidikan pada tahun tersebut menggunakan media massa untuk mempromosikan pendidikannya. Contohnya pada saat tahun ajaran baru, mereka mempromosikan sekolahannya mengenai pendaftaran peserta didik baru. Yang kedua, sistem informasi manajemen pendidikan itu tidak mengambil informasi hanya dari sekolah saja, tetapi juga mengambil informasi dari lingkungan yang digunakan untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah pada zaman sekarang ini lembaga pendidikan tidak hanya sebatas lembaga sosial saja, tetapi di dalam lembaga pendidikan terdapat kepentingan yang mengharuskan lembaga pendidikan harus tetap bisa eksis di tengah banyak persaingan. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dari sistem informasi manajemen pendidikan, tidak lain ialah untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan eksternal dan operasi internal, yang mendorong serta mempercepat proses pengembalian keputusan baik pada saat perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian.
Lalu sekarang ialah manfaat sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang disajikan dengan cepat dan akurat bagi pengguna tanpa membutuhkan sistem informasi. Yang kedua, terjaminnya kesediaan, kualitas, dan keterampilan untuk memanfaatkan sistem informasi secara responsif. Yang ketiga, berkembangnya prosedur perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengetahui kebutuhan keterampilan yang mendukung sistem informasi. Lalu yang kelima, menetapkan pendanaan yang akan ditujukan untuk sistem informasi. Yang keenam, mengetahui konsekuensi ekonomis pada sistem informasi dan teknologi yang baru. Yang terakhir, memperbaiki daya produksi dalam praktik pengembangan dan pemeliharaan sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen pendidikan. Komponen ini meliputi yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras ini meliputi berupa perangkat komputer, perangkat penyimpanan, perangkat printer, perangkat pindai, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak. Sistem perangkat lunak generik operasional dan sistem manajemen data. Yang kedua yaitu aplikasi perangkat lunak generik ini berupa model analisis dan sistem pendukung keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu database. Database ini berbentuk file yang berisi program dan sebagai media untuk menyimpan, memanipulasi, mengedit, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu prosedur. Prosedur itu bisa dikatakan juga sebagai buku panduan atau instruksi dan juga aturan. Kemudian yaitu petugas. Petugas itu merupakan orang yang berkecimpung di dalam sistem informasi manajemen ini, seperti operator komputer, analisis sistem, programmer, entry data, dan manajer SIM. Kemudian selanjutnya yaitu tingkatan sistem informasi manajemen pendidikan. Adapun tingkatan sistem informasi manajemen pendidikan yaitu yang pertama adalah ada tingkatan perencanaan strategis. Di dalam perencanaan strategis ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam hierarki organisasi seperti direktur atau wakil direktur. Kemudian yang kedua ada level manajemen kontrol atau pengendalian operasional. Level manajemen ini merupakan level yang menengah seperti manajer area, manajer produk, dan kepala departemen. Kemudian yang ketiga yaitu ada level perencanaan operasional atau level kendali operasi. Level ini merupakan manajemen kepala departemen. Manajer proyek, level ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah ditentukan manajer senior. Kemudian, yaitu fungsi sistem informasi manajemen pendidikan. Ada beberapa persyaratan agar informasi yang berfungsi itu bisa diambil keputusan yang baik dan memenuhi persyaratan keragaman, kelengkapan, kejelasan, dan juga ketepatan waktu. Fungsi-fungsi tersebut yaitu berguna sebagai yang pertama itu untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan kendali penuh atas aset keputusan. Dari sini sudah jelas bahwa sistem informasi manajemen yang efektif dapat membantu manajemen mencapai tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.